Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anjar. Saya akan coba mem mempraktekkan atau kita coba menunjukkan bagaimana caranya untuk menggambar di Mastercam pada sesi 3, di mana job sheet-nya adalah seperti ini. Di sini saya gunakan Mastercam X9, di mana dia, kalau kita perhatikan interface-nya, di mana toolbar-nya dia tidak standar sesuai dengan aslinya. Misalkan sebelumnya kita pakai, kemudian tidak sengaja kita geser dan kemudian kita terclose, di mana toolbar-nya seperti ini misalkan. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sebelah pojok kanan bawah di sini, dia ukurannya masih inci. Nah, pertama sebelum kita menggambar job sheet sesi 3 di sini, kita akan mengembalikan posisi toolbar seperti semula dan ukurannya dari inci kita rubah ke metrik dulu. Pertama, kita rubah ukurannya dulu, inci ke metrik. Caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian pilih konfigurasi, lalu di paling bawah sendiri di sini di current kita rubah dari English, kita klik, kemudian kita pilih ke metrik. Nah, di sini kita bisa merubah ukurannya dari metrik ke inci atau sebaliknya. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Scale current path to metric artinya apa? Apabila di sini sudah ada gambar sebelumnya, maka perintah ini apabila kita klik yes, maka skalanya akan diubah ke ukuran metrik. Karena di sini tidak ada gambar apapun, masih belum ada gambar, maka saya pilih no saja. Baik, sekarang kalau kita sudah perhatikan, di sebelah kanan bawah dia ukurannya sudah metrik. Berikutnya kita rubah atau kita kembalikan toolbar ke posisi semula, yakni kita arahkan kursornya ke bagian kosong seperti ini. Di sebelah kanan ini boleh, atau di sebelah sini juga boleh. Intinya kursor tidak berada pada atas toolbar. Maka saya arahkan kursor di sebelah kanan di sini yang di area kosong. Saya klik kanan, kemudian kita pilih load workspace, kemudian di sini kita pilih design. Nah, perintah ini adalah untuk mengembalikan semua kursor dan semua interface seperti semula. Kita klik design. Di sini prosesnya agak sedikit lama, tergantung hardware komputer Bapak Ibu masing-masing. Oke, sudah kembali ke posisi semula, di mana toolbar-nya adalah seperti ini. Sudah kembali ke posisi semula dan dia toolpad-nya atau operasi manajernya dia sudah kembali. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan sini, di layar saya sudah ada garis sumbunya atau Cartesiusnya, di mana ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk menampilkan sumbunya ini, kita bisa menekan tombol F9 pada keyboard. Oke, kemudian kita akan coba menggambar ke kuadran 1 misalkan. Saya buka gambarnya. Pertama, kita akan coba membuat yang paling luar dulu, yaitu yang paling mudah, rectangle dulu sebagai basicnya. Di sini sudah diketahui ukurannya 100, tingginya dan lebarnya adalah 70. Kita masuk ke Mastercam. Di sini perintah membuat sesuatu, ya mesti masuknya pada menu create. Nih. Atau karena kita mau membuat rectangle, maka untuk toolbar-nya kita bisa juga diklik dengan create rectangle di sini. Ini juga boleh. Tapi di sini kita tekankan dulu untuk menggunakan menu-menu yang ada di sini, sehingga kita lebih mudah atau lebih tahu di mana sebenarnya posisi toolbar-nya ini pada waktu di klik menu. Saya pilih create, kemudian kita pilih rectangle. Dari sini ada muncul pertanyaan, select position of first corner. Ditanyakan, kita disuruh menentukan titik pertamanya, titik ujung pertama daripada sebuah rectangle. Misalkan saya ingin menggambar dari poin X0 dan Y0 di sini. Saya klik,
kemudian saya tarik ke atas, sebelah kanan di kuadran 1 ini, kemudian saya klik untuk kedua kali, sehingga dia akan terjadi sebuah rectangle di mana garis tepinya dia berwarna biru muda. Di sistem Mastercam, apabila kita menemui garis gambar kita masih berubah atau berwarna biru muda seperti ini, dan kalau kita perhatikan di sini, ribbon barnya di sini dia aktif, artinya kita bisa merubah ukuran panjang dan tingginya sesuai dengan perintah yang kita gunakan. Karena di sini perintahnya yang saya gunakan adalah perintah rectangle, maka ribbon barnya juga khusus untuk rectangle. Kalau misalkan saya membuat perintah yang lain, otomatis dia ribbon barnya akan menyesuaikan sesuai dengan fungsi perintah yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita masukkan panjangnya adalah 70 dan tingginya adalah 100. Kita masukkan di sini panjang 70, kemudian tingginya 100. Kemudian kita tekan enter dulu untuk melihat benar tidak ukuran atau bentuknya mendekati benda kerja atau mendekati gambar kerja seperti ini. Kalau kita rasa sudah benar, maka kita bisa klik OK, atau kita bisa tekan escape pada keyboard. Kita tekan OK, maka dia akan berubah warnanya menjadi biru tua. Dan kalau kita perhatikan ribbon barnya sudah hilang, maka perintah ini sudah selesai. Dan rectangle ini kita tidak bisa merubahnya kecuali dengan proses yang lain. Langkah berikutnya adalah kita menggambar kontur yang untuk bagian atas. Bagian atas di sini. Yang kalau di sesi sebelumnya atau sesi 2 kita mengenal istilah RND dan CHR itu. Nah, di sini untuk menggambar di sini banyak cara, Bapak Ibu. Kalau yang saya gunakan, saya akan menggunakan bantuan atau garis yang sudah ada, kemudian saya offset. Di sini sudah diketahui jaraknya adalah 97 dari basic yang paling bawah, kemudian yang ini 90 dari bawah. Kemudian yang untuk ini yaitu jaraknya 10. Oke, jadi kita sementara ini kita akan offset sebanyak 3 kali, yaitu 97, 90, kemudian 10. Kita kembali ke Mastercam. Kita masuk offset untuk memanipulasi atau memodifikasi gambar yang sudah ada, maka kita selalu masuk di menu Expand. Dimana kalau tadi menu create adalah menggambar sesuatu atau membuat atau membuat segala sesuatunya dari tidak ada menjadi ada adalah semua masuknya di create. Sedangkan kalau kita ingin memanipulasinya atau merubah dan yang lain-lain selalu masuknya di menu expand. Kita masuk ke expand, kemudian kita pilih offset. Nah, di sini kalau kita perhatikan, offset di sini ada 2, offset 1 saja, kemudian ada offset kontur. Nah, sementara ini kita gunakan offset yang paling atas sendiri. Nah, perintah ini, offset di sini, kalau kita perhatikan, dia di toolbarnya ada di sebelah sini. Yang sebelah sini, expand offset kontur, di sini ada panah kecil. Kita klik, kemudian di sini ada expand offset, ini sama. Kita gunakan menu saja. Expand, kemudian kita pilih offset. Kita bisa memasukkan angkanya dulu atau kita bisa klik dulu. Misalkan saya ingin memasukkan angkanya dulu. Kita masukkan 97, yaitu jarak dari bawah di sini, garis yang paling bawah di sini ke atas 97, kemudian kita klik garis basicnya, yaitu yang garis paling bawah di sini. Saya klik, kemudian saya arahkan kursor ke atas karena saya ingin dia menggeser atau bergeser ke arah atas, maka kursornya harus di sebelah atas ini, kemudian saya klik. Nah, maka jaraknya antara yang garis merah ini dengan garis ungu di sini, jaraknya adalah 97. Nah, di sini
kita paling tidak harus memahami fungsi color dari Mastercam. Yang tadi kalau misalkan kita membuat rectangle tadi kan ada garis biru muda, di mana garis biru muda itu adalah garis yang masih kita bisa ubah angka-angkanya. Nah, kalau kemudian di Xform, kalau kita perhatikan di sini, aslinya tadi dia garisnya berwarna biru tua, seperti yang sebelah kiri ini. Tetapi dia akan berubah merah, seperti ini. Artinya apa? Kalau dia merah seperti ini, artinya ini adalah sebagai basic atau sebagai acuan dari perubahan gambar akibat modifikasi Xform. Kemudian di sini ada berwarna ungu. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi yang merah ini adalah basicnya atau asli dari gambarnya atau awalnya. Kemudian yang garis ungu ini adalah hasil daripada Xform tadi. Nah, di sini kita mau masuk offset lagi. Jangan kita klik OK. Kalau di OK, maka perintah ini akan hilang. Artinya kita harus klik menu Xform lagi dan pilih offset lagi. Nah, karena kita akan menggunakan offset lagi sebanyak 3 kali, maka kita klik apply dulu. Kita klik simbol plusnya di situ. Kemudian, kalau kita perhatikan di sini sudah berubah menjadi biru tua lagi. Di sini kita rubah 90. Tujuannya adalah kita akan membuat garis yang kecil di sini. 90. Kita kembali Mastercam. Dari mana? Dari garis yang paling bawah di sini. Kita klik, kemudian kita arahkan ke atas lagi. Seperti ini. Selesai, kita klik apply. Yang terakhir adalah kita membuat garis vertikal di sini dengan basic yang garis sebelah kiri, yaitu jaraknya 10. Maka kita isikan di sini juga 10. Dari garis yang paling kiri di sini, kemudian kita klik, kemudian kita arahkan kursor ke sebelah kanan, kemudian kita klik. Nah, di sini sementara ini kita buat offsetnya seperti ini dulu. Untuk lebih mudah, kita menggambar proses sebelumnya. Ini kita oke dulu. Ini kita jadikan dulu seperti ini dulu, baru kemudian kita lanjutkan ke gambar yang selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana caranya untuk mengembalikan warnanya ke seperti semula, yaitu ke biru tua lagi, dengan cara kita klik kanan di area gambar di sini, kemudian kita pilih clear color. Nah, yang sebelah sini. Maka dia akan kembali ke posisi semula. Kita fit dulu, klik kanan, kemudian kita pilih fit. Atau kalau kita perhatikan bisa kita klik fit di sini. Ini juga sama. Kita fokus pada garis yang di sini. Gimana di sini ada radius ke arah atas di sini besar 5. Kemudian di sini ada temper 2x45. Kemudian radius yang di sebelah kanan ini adalah R-nya 4. Kita akan coba membuat radius 5 dan membuat radius 4 dulu. Kita kembali ke Mastercam. Kita masuk create fillet. Create, kemudian kita pilih fillet. Di sini kita bisa pilih entities. Nah, kalau kita perhatikan di toolbarnya, posisi fillet di sini adalah di sebelah sini, Bapak Ibu. Fillet entities. Di mana di sini ada, kalau kita perhatikan, dia ada panahnya. Kalau kita klik panahnya, dia ada fillet entities, fillet chain, jumper, kemudian jumper chain. Nah, dia sama halnya kalau kita menggunakan di menu create di sini. Fillet, kemudian kita pilih yang entities. Kita pilih fillet entities dulu. Kemudian untuk nilai radiusnya kita isi 5 dulu. Kita akan membuat di sebelah kiri dulu. Ini saya klik dari garis di sini. Perhatikan kursornya. Kalau saya kursornya terletak di sebelah di sini, artinya dia akan membuat fillet yang dari sebelah sini ke arah atas. Tetapi kalau saya mulainya kliknya dari sebelah sini, maka dia akan membuat fillet ke arah sini nantinya. Maka untuk peletakan kursornya ini adalah harus tepat. Itu saya arahkan kursornya di sini, saya klik garisnya di sebelah kiri di sini. Saya klik, kemudian garis kedua adalah yang garis vertikal yang di atas di sini.
Kalau yang di bawah nanti dia akan filletnya terbawah, maka kita pilih yang garis yang atas. Kita klik. Nah, maka dia akan seperti ini. Kalau kita perhatikan, garisnya masih biru muda, artinya kita bisa memungkinkan untuk merubah radiusnya di sini. Karena radiusnya sudah fix 5, maka kita pilih apply dulu. Berikutnya, kita masuk ke radiusnya di sini, kita masuk ke sini. Radiusnya 4. Kita isikan di sini 4. Dari garis yang ini terhadap garis yang vertikal di sini. Nah, kalau kita perhatikan, rectangle yang atas di sini dia terpotong. Karena perintah fillet di sini, kalau kita perhatikan, ini fillet ini fungsinya juga bisa sebagai trim. Artinya kalau misalkan seperti ini, dia otomatis langsung terpotong. Nah, kalau misalkan kita tidak ingin memotong dari garis yang sebelumnya, maka kita pilih yang no trim. Maka dia akan seperti ini. Jadi dia akan ada radius dan garisnya 2 di sini, dia tidak berubah sama sekali. Oke, untuk yang garis di sini kita pilih yang no trim, kemudian kita pilih OK dulu. Berikutnya, kita akan menggambar chamfernya di sebelah sini. Caranya sama, Bapak Ibu bisa pilih yang di sini, chamfer entities, atau kita bisa pilih create, kemudian chamfer, kita pilih entities. Masukkan chamfernya adalah 2 mili sesuai dengan gambar, yaitu 2 kali 45. Dari garis yang di sini, harap hati-hati, peletakan kursor adalah yang paling utama. Kita klik di garis bawah di sini, terhadap garis horizontal yang ini. Maka akan muncul seperti ini, warning zero length line. Artinya apa? Dari radius di sini ke atas di sini, dia ukurannya itu sama atau lebih kecil daripada chamfer yang diminta. Kita coba OK dulu. Maka dia akan seperti ini. Ingat, karena di sini kita juga akan memotong, maka kita pilih yang trim. Nah, pilih yang ini, jangan yang no trim. Kalau no trim dia akan seperti ini, dia tidak terpotong. Nah, khusus untuk chamfer yang di sebelah sini, kita pilih perintahnya menggunakan trim. Nah, seperti ini. Kita klik OK dulu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini masih belum sempurna, Bapak Ibu. Kita potong garis ini terhadap filletnya. Perintah ini kita menggunakan trim. Trim dia masuknya di menu edit. Kemudian kita pilih trim break, kemudian trim break extend. Artinya perintah trim di sini dia bisa memotong, dia bisa break memutus, atau dia bisa extend memanjangkan. Kita pilih trim break extend, maka akan muncul seperti ini. Di sini kalau kita perhatikan trimnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 mode yang bisa kita pilih. Nah, untuk trim yang untuk garis yang di sini ini, kita bisa memilih antara 1 dan 2. Nanti akan saya coba jelaskan fungsi trim yang 1, 2, 3, kemudian divide, dan kemudian trim to point. Kita pilih yang 1 point dulu. Pertama adalah kita klik garis yang mau dipotong, yaitu garis yang ini. Karena saya akan memotong garis yang di sebelah sini, maka saya klik kursornya, perhatikan di sebelah kiri daripada radiusnya. Saya klik, kemudian select entity yang untuk sebagai pemotongnya, yaitu sebagai pemotongnya yaitu radiusnya ini. Maka kalau kita perhatikan titik-titik, garis titik-titik putih di sebelah atas radius itu akan hilang. Kita klik radiusnya. Nah, maka sudah selesai. Proses ini Bapak Ibu bisa memilih antara 1 atau 2 saja. Kita klik OK. Nah, maka untuk proses menggambar CHR dan RND di sesi 2 yang sebelumnya sudah selesai. Maka berikutnya kita akan coba menggambar
ini. Saya akan coba menggunakan offset karena saya rasa menu ini sangat sering kali kita gunakan dalam proses penggambaran di Mastercam. Pertama, kalau kita perhatikan, kita akan membuat offset ini, garis ini 1, kemudian offset lagi garis yang paling atas ini 2, kemudian garis di sebelah kanan ini 3, kemudian kita offset lagi ini untuk sebagai titik poin membuat radius ya, 4. Kemudian yang kelima adalah ini, kita ternyata kalau misalkan di sini sebenarnya kurang informasinya, tetapi kita tahu untuk titik poin yang di sini dia garis lurus dengan chamfernya di sini, yaitu 10 plus 2 yaitu 12. Maka kita offset dulu, kita akan mencoba offset dari sini. Kita akan mencoba menggambar yang di sebelah kiri di sini, dan sebelah kanan otomatis sama, yaitu 70 dari sini dikurang 56 dibagi 2. Kenapa? Karena di sini jaraknya di sini yang akan kita cari. Maka 70 dikurang 56 kemudian dibagi 2. Kita kembali ke Mastercam, masuk ke offset, expand, kemudian pilih offset. Di sini kita masukkan 70 minus 56. Kita enter dulu. 14 hasilnya. Dari 14 di sini kita bagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena kita tahu di sini ada 2 sisi yang harus kita gunakan, yaitu jaraknya di sini ketemulah dia 7. Dari garis ini kita klik, kita arahkan kursor ke sebelah kanan. Nah, maka dia ada jarak 7 mili. Sebelah kanan juga sama. Ini kita klik, kemudian di arah sebelah kiri. Nah, di sini ada jarak 7, ini juga 7. Nah, ini sudah selesai, kita klik apply. Berikutnya, kita akan menggambar atau kita akan mengoffset yang garis atas ini. Di sini kita ketahui jaraknya adalah 86 dari basicnya yang paling bawah di sini. Kita masukkan di sini 86. Kita scroll ke arah bawah, kemudian dari garis yang paling bawah ini kita klik, kemudian kita arahkan ke atas, kita klik ke atas. Ini akan jarak 86. Kita klik apply dulu. Berikutnya, untuk poin membuat radiusnya, yaitu 61,35 dan 12. Untuk yang titik di sini. Jadi 61,35 dan 12. Kita masukkan 61,35. Ingat, tidak boleh pakai koma, tetapi kita pakai titik. 61,35. Ini dari paling bawah di sini ke atas, kita apply plus, kemudian kita rubah ke 12. Dari yang paling kiri di sini, klik, kemudian kita arahkan ke arah kanan. Kita klik oke. Maka sementara ini garisnya seperti ini. Tujuannya adalah kita akan membuat radius dari sini, poin di sini ke poin yang di sini. Caranya yang paling mudah, kita akan membuat arc, pilih endpoint. Kita pilih fit, pilih arc, kemudian kita pilih arc endpoint. Enter the first point. Bisa mulai dari sini, bisa juga kita mulai dari sini. Terserah. Misalkan saya ingin dari atas dulu, saya klik di sini. Kemudian second point di bawah di sini. Klik, kemudian tarik. Tetapi ingat, tariknya di sini jangan terlalu besar. Nantinya ukuran radiusnya akan seperti ini, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita cukup seperti ini saja. Mendekati gambarnya. Kita klik seperti ini. Kemudian kita langsung masukkan nilai radiusnya di sini. Kita lihat gambarnya. Radius yang diminta adalah 50.
Maka di sini juga untuk radius kita isikan 50, enter. Setelah dirasa semua sudah sesuai, maka kita klik OK atau tekan Escape pada keyboard. Seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita membuat fillet di sebelah pojok kanan atas di sini. Filletnya di sini yang diminta adalah 2. Maka kita pilih Create, kita pilih Fillet, dan kita pilih Entities. Masukkan radiusnya adalah 2. Kemudian kita klik. Perhatikan arah kursornya di sebelah kiri daripada garis yang vertikal itu. Ini saya klik. Kemudian kita klik garis vertikal di sebelah bawah. Kita klik seperti ini. Kemudian trimnya kita aktifkan supaya dia langsung otomatis terpotong. Oke. Kemudian ini kita sempurnakan, kita potong menggunakan trim. Masuk di edit, trim break, kemudian pilih trim break extend. Sekarang kita gunakan yang 2 entity. Klik 2 entity. Maka yang saya klik adalah di sebelah kanan di sini, garis yang sebelah kanan terhadap radius yang bawah di sini. Maka dia akan hilang yang garis sebelah kiri di sini. Untuk yang di sini, kita juga potong. Klik garis yang paling bawah di sini terhadap radiusnya. Maka dia akan terpotong. Kemudian kita klik OK. Nah, garis yang 2 di sini, 1 dan 2 di sini, karena sudah tidak kita butuhkan, ini bisa kita hapus. Dengan cara kita klik garisnya, klik 1, klik 2, kemudian kita tekan delete pada keyboard komputer kita. Maka dengan sementara ini hasilnya akan seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menggambar rectangle yang paling bawah. Kita lihat gambarnya. Di sini informasinya adalah rectangle yang di sini bentuknya adalah rectangle seperti ini, kemudian di sisi-sisinya dia ada radius sebesar 6. Nah, di sini kita akan coba menggunakan menu rectangle dengan option, yaitu kita bisa memakai create, kemudian kita pilih rectangular shape, di mana di sini kita bisa memilih bentuk selain daripada rectangle, yaitu kita bisa memilih radiusnya di sisi kanan dan kirinya, kemudian kita bisa juga memilih shape-nya bagaimana atau bentuknya bagaimana. Kita pilih rectangular shape di sini, maka akan muncul seperti ini, Bapak Ibu, di mana ada panjang, ada tinggi, ada radius, ada putarannya, kemudian ada bentuknya, kemudian angkornya juga ada. Kita coba perhatikan di gambar yang diminta, yaitu bentuknya kotak, otomatis shape-nya juga kotak. Kemudian ada radiusnya, yaitu 6 sisi-sisinya, maka di sini kita isikan nilai radius juga 6. Kita masukkan 6. Kemudian di sini titik senternya atau panjang dan tingginya kita masukkan dulu 30 untuk tingginya dan panjangnya 40. Kita masukkan panjangnya 40, kemudian tingginya 30. Berikutnya, kalau kita perhatikan, ini kotaknya adalah seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan juga, kursornya ternyata angkornya masih di pojok kiri bawah. Ini yang kita minta adalah di tengah-tengah. Karena itu kita pilih yang tengah di sini, Bapak Ibu. Kita pilih yang angkor di tengah. Sehingga dia akan seperti ini. Nah, sekarang kita letakkan titik posisi rectangle-nya itu di mana. Di X berapa dan Y berapa. Kita lihat di sini, yaitu nilai X-nya adalah 29 ditambah ini yaitu 7, kemudian Y-nya adalah 24,1. Kita kembali ke master cam.
Langsung kita tulis di sini 7 plus 29, koma Bapak Ibu ya, bukan titik, karena kita berbicara koordinat, maka kita pilih kita tekan koma. Kemudian ini adalah sebagai untuk nilai X-nya. Kemudian Y-nya adalah 24.1. 24.1. Enter, maka dia akan seperti ini. Ini sudah selesai. Kemudian kita pilih OK. Nah, untuk rektangelnya sudah jadi Bapak Ibu. Kemudian kita akan coba menggambar lingkaran yang atas, yaitu diameternya yang diminta adalah 22. Kemudian titik senternya, di mana ada Y-nya di sini 70. Kemudian X-nya di sini kalau kita perhatikan, jaraknya adalah 31 ditambah 7, maka nilai X-nya adalah 7 ditambah 31 dan Y-nya adalah 70. Kita masukkan create circle center point. Kita kembali ke Mastercam, kita pilih create, kemudian kita pilih lingkaran. Dalam hal ini masuk menunya di arc, kemudian kita pilih circle center point. Seperti ini. Kita masukkan dulu nilai radius atau diameter yang diminta. Karena di sini acuannya tertulis diameternya, maka saya masukkan juga di kolom diameternya. Saya masukkan 22, enter. Ini bisa kita letakkan dimanapun. Nah, sekarang langsung kita ketik posisi koordinatnya, yaitu 7 ditambah 31 sebagai X-nya, kemudian Y-nya adalah 70. Kita kembali ke Mastercam, letakkan kursornya di area gambar, kemudian langsung kita ketik di keyboard 7 plus 31, 70. Jadi 7 plus 31 itu adalah untuk X-nya, dan koma itu adalah pembatas antara X kemudian di Y. 70 itu adalah nilai Y-nya. Ini kita tekan enter. Maka dia akan posisinya ke 38 dan Y 70. Kalau sudah selesai kita klik OK. Kemudian kita akan coba membuat slot yang untuk di bagian sisi kanan kiri, kemudian bawah lingkarannya itu. Yang untuk membuat ini kita akan coba membuat arc, kemudian kita pilih polar Bapak Ibu, di mana di sini sudutnya adalah 30. Nah, kenapa kok kita pakai polar? Karena di sini ada informasi sudut, maka kita pakai juga adalah sudutnya itu juga, yaitu dengan perintah arc polar. Masuknya di menu create, kemudian pilih arc lagi. Kita pilih yang arc polar. Di sini ada dua pilihan arc polar, yaitu arc polar kemudian dan arc polar endpoint. Kita pilih yang atas, arc polar di sini. Di sini diminta center point-nya di mana? Kita tahu center point-nya adalah ikut di tengah-tengah lingkarannya ini. Kita klik center point-nya. Kemudian kita disuruh initial angle atau start angle-nya. Kalau kita perhatikan di sini, start angle-nya adalah di sudut ini, kemudian end angle-nya di sudut yang bawah ini. Artinya 30 kita bagi 2 menjadi 15 sebagai start angle, kemudian end angle-nya juga 15 ke bawah atau minus 15. Maka untuk start angle-nya yang hijau di sini atau initial angle-nya kita masukkan 15 derajat. Kemudian end angle-nya kita tulis minus 15 derajat. Kenapa kok minus? Karena dia ke arah bawah Bapak Ibu. Kita tekan enter dulu. Kemudian di sini belum selesai, kita masukkan nilai radiusnya. Radius yang diminta adalah 20. Maka kita isikan di sini radiusnya 20, enter. Nah, di sini akan tampil seperti ini Bapak Ibu.
ini masih belum sesuai, maka kita flip dengan cara kita tekan arah panahnya yang di sebelah kiri ini. Kita klik flip. Maka dia akan ada lingkaran seperti ini. Ini yang diminta. Kita klik OK dulu. Nah, sekarang bagaimana yang untuk sisi kiri dan sisi bawah di sini? Kita gunakan perintah rotate. Jadi kita tidak membuat baru lagi sebelah kiri dan bawah di sini, tapi kita bisa putar garis yang atau akes yang barusan kita buat ini dengan cara kita pilih rotate. Kita masuk ke expand, kemudian kita pilih rotate. Mana yang akan kita putar, yaitu kita klik arc-nya ini, kita klik, kemudian kita tekan enter. Langkah berikutnya, karena kita ingin menggandakan ke arah bawah dan sebelah kiri di sini, maka kita pilih copy. Kemudian angkanya di sini, ini adalah penggandaannya berapa kali. Saya isikan 2. Kemudian di sini ada datum atau titik referensi daripada titik putar yang diminta. Maka saya klik ini, simbol define center point ini. Kita klik, kemudian kita letakkan titik senternya di mana. Yaitu saya letakkan di titik tengah daripada lingkarannya ini. Saya klik seperti itu. Kemudian sudut yang diminta. Karena di sini ada seperti ini, maka kita sudah tahu sudutnya putarannya atau sudut putarannya adalah 90 derajat. Saya masukkan di sini 90 derajat, kita coba tekan enter dulu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini kok tidak sesuai yang diminta, kita bisa flip Bapak Ibu. Nah, maka dia seperti ini. Kita klik OK kalau sudah sesuai. Kita clear color dulu. Klik kanan, clear color. Kemudian klik kanan lagi, kita pilih fit. Nah, ini sudah selesai. Untuk yang di sini tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita tahu kita akan mentulpatnya menggunakan NML6, maka kita tidak perlu menggambar lintasan yang di sebelah luar di sini, karena yang diminta di sini adalah 6. Maka kalau misalkan saya sayatkan tool dengan menggunakan diameter 6, maka dia akan membuat slot sesuai dengan yang diminta. Maka kita cukup menggambarkan ini saja tanpa membuat kulit luarnya. Langkah terakhir, kita akan membuat lubang di tengah daripada kotaknya ini. Oke, selanjutnya kan kita akan membuat lingkaran yang di tengah dulu, yaitu ini. Diameter atau radiusnya, diameter yang diminta adalah M5. Kemudian yang paling atas, kita akan membuat lingkaran lagi dengan radius 10. Kita kembali ke Mastercam, kita create arc, kemudian kita pilih circle center point. Nilai titik tengahnya adalah sama dengan yang rectangle di sini. Kita langsung masukkan 29 plus 7, 24.1. Enter. Radiusnya adalah 10 dulu. Kita akan membuat radius yang paling luar dulu. Enter. Kemudian kita klik plus. Kemudian kita buat lingkaran yang di sini, tengah-tengah sini. Klik, tarik ke atas, klik, kemudian kita masukkan nilai diameternya, yaitu misalkan 5. Jadi untuk proses bor di sini, sebenarnya nilai radius atau diameternya tidak utama Bapak Ibu. Yang utama adalah titik acuannya, yaitu titik tengah daripada lingkarannya ini yang akan kita bor. 5, kita tekan enter dulu. Kemudian kita letakkan yang di sebelah atas di sini. Kita klik, tarik. Kemudian kita juga masukkan nilai diameternya 5. Kemudian kita tekan OK. Nah,
garis ini atau lingkaran ini sudah kita tidak butuhkan, kita bisa hapus supaya lebih memudahkan kita saja. Kita delete. Kemudian lingkaran yang paling atas ini kita putar melingkar sebanyak 5 kali sehingga akan membentuk 6 lingkaran nantinya. Kita pilih X-form, kemudian kita pilih rotate, kemudian kita klik lingkaran yang paling atas di sini, kita klik, kita tekan enter. Tentunya kita pilih copy karena kita mau menggandakan. Kita gandakan sebanyak 5 kali. Kita ganti 5. Kemudian define center point-nya adalah di titik tengah daripada lingkaran yang bawah itu. Kemudian sudutnya adalah 360 kita bagi 6, yaitu 60. Kita coba tekan enter. Maka dia akan seperti itu. Kemudian kita tekan OK. Baik, untuk menggambar di sesi 3 adalah seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita akan coba memprosesnya untuk toolpad. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.